Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Clarissa Aidin Ramazia dengan NRP 5027241014. Di sini saya akan mendemokan Portswigger di bagian Refactored XSS into HTML context with nothing encoded. Jadi tujuan dari soal ini adalah menunjukkan bagaimana input yang dikirimkan ke HTML itu tanpa encoding itu dapat dieksekusi oleh browser sebagai JavaScript dan menjelaskan mitigasinya. Oke, langsung saja di sini saya akan akses lab-nya. Ini belum dimatikan. Sambil menunggu, di sini saya akan membuka web suite-nya. Ini sudah tertampil website-nya. Di sini kayak ada beberapa postingan, do you speak English, no more burping out, load guys, dan lain sebagainya. Masih update web suite-nya. Oke, ini sudah saya buka web suite-nya. Ini saya on-kan intercept-nya. Lalu proxy di sini juga saya beralih ke web suite. Oke, ini webnya. Dan saya akan masukkan di dalam blognya itu misal tes. Dan saya search. Sudah ada. Nah, itu tes. Oke. Ini saya mencoba mengirimkan tes pada form labnya dan disubmit. Itu tujuannya itu untuk melihat bentuk request dan juga responsnya. Oke, kemudian ini terlihat nama parameter dan nilainya ada di bagian request di proxy HTTP history. Kita lihat bahwa server itu mengembalikan respon HTML yang memuat kembali nilai itu. Setelah itu, saya kirim ke repeater supaya bisa memodifikasi nilainya secara cepat tanpa mengurangi interaksi dari UI. Oke, ini sudah ada di sini. Lalu kita coba send. Nah, sini sudah ada responsnya dari HTTP. Pokoknya kalau kita insert juga keluarnya seperti ini. Kita coba search test apakah ada. Oke, di sini sudah ada tesnya. Coba kita search leader 1. Oke. Ini saya menggunakan auto scroll to match when text change. Nah, untuk mengetesnya, untuk mengujinya, sekarang saya nih ganti nilainya itu menjadi payload XSS di bagian tes ini tadi. Jadi cara menggantinya kita memakai payload script. Alat XSS, alat satu. Kita tulis lagi script. Habis itu kita send lagi. Jika aplikasinya itu memasukkan nilai ini, nilai yang ini tadi ke HTML tanpa encoding, maka browser akan mengeksekusi script ini. Setelah di send, saya copy responsnya. Lalu kita paste lagi ke sini.
Ini saya ganti ke browser lagi. Saya hapus paste ini ya ke browser dan oke. Dan alert ini muncul itu ini adalah bukti eksekusi dari JavaScript. Berarti aplikasi itu rentan reflected dari XSS. Ini sudah solve lab-nya. Jadi intinya itu server tuh menerima nilai dari request dan menaruhnya ke dalam HTML. Terus karena tag script ini itu tetap utuh di response, maka browser itu mengira itu adalah script yang sah dan akan mengeksekusi saat merender halaman. Jadi repeater yang memungkinkan kita itu mengirim berbagai payload dengan cepat untuk mengkonfirmasi perilaku dari aplikasinya. Nah, hal ini jelek karena dampaknya itu mulai dari pengalihan session atau bisa aja mencuri cookie dan session token hingga manipulasi tampilan gitu-gitu. Oke, itu adalah penjelasan untuk soal yang pertama yaitu tentang reflected XSS. Oke, di sini saya akan mendemokan bagian yang kedua yaitu stored XSS. Yang tadi kan reflected XSS. Di sini saya memakai port speaker lagi. Jadi tujuan dari stored XSS ini adalah memperlihatkan bagaimana komentar yang berisi kode itu bisa tersimpan di server dan dieksekusi oleh browser pengunjung ketika halaman ditampilkan. Nah, saya membuat sheet yang lalu dan ini membuka baru. Terus aku masalahnya gimana? Ini kan sampai kan masih lembek, oh, mesin dua orang itu kan. Jadi ada jual bulan mas kan terikat kan nggak bisa men. Jadi mereka berpendek sama kami itu. Saya akses labnya. Ini masih dengan blok yang sama, yaitu ini ada kayak sebuah artikel gitu. Itu coba view post yang important of relaxing. Ini nih seperti kayak artikel atau medium tas buat kita dan ada comments-nya. Nah, di sini saya ke halaman posting blog yang menyediakan komentar. Sekarang saya mau isi bagian komentarnya. Coba saya isi dengan tag komen. Ini saya mau tesnya itu biasa aja untuk menunjukkan alur pengetasannya. Nah, ini tag name, mailnya, tagnya Google. Simpan dulu bersheetnya. Halo pos. Oke, di sini udah ada ini untuk komennya yang request tadi. Kita bisa lihat. Di kontrol O yang ini kan saya komennya tes komen, tes name sama email dan website. Conversitnya disable. Kalau komennya saya hapus kembali. Ini sudah kirim komennya, thank you for comments. Dan kita back to blog dulu.
Kita lihat apakah komen saya sudah, oh ini sudah ada 2 komen yang ada di blog important of relaxing. Coba di Control U. Oke, ini sudah ada 2 komen yang telah saya kirimkan tadi. Di sini saya tesnya di bagian ini ketika saya kontrol U dan kita tulis tes, ini sudah ada bagian tes komen yang saya kirimkan. Dan dia masih ada icon ini ya. Dan juga tes name-nya. Ini kan saya mengirimkannya ada kurung seperti ini. Tapi ketika di Ctrl U, dia berubah menjadi dan Alt seperti ini dan tes. Itu untuk bagian tesnya dan ini sudah ada di comments. Lalu kita bisa lihat itu komentar itu timbal dan tampil. Sekarang kita akan ganti komentarnya dengan field XS dengan isi komentar yang sama seperti nomor 1, yaitu script alert namanya oke, ini sudah langsung bisa untuk tes untuk kita back to blog. Nah, setelah kita submit, ketika refresh itu terdapat alert yang muncul. Hal ini tuh menjadi bukti kenapa JavaScript dari komentar tadi itu dieksekusi oleh browser, sehingga payload itu tetap muncul harusnya setelah refresh. Ini coba kita back to blog dan ini sudah muncul komentar saya yang baru yaitu hehe. Dan ketika di refresh, nah ketika di refresh tuh ada lagi alertnya. Begitu terus sampai seterusnya. Refresh, masih muncul ketiga komen saya. Ketika saya copy dan membuka di browser lain atau di tab lain, masih muncul. Coba kita akses Chrome yang baru. Nah, masih muncul. Jadi, ini tuh membuktikan bahwa store XSS itu persisten atau bukan hanya sekedar reflected seperti nomor 1. Kita kembali ke sini. Sudah masih ada ketiga komentar ini. Jadi, Canva itu menerima komentar dari user dan memasukkannya ke template HTML tanpa memanggil fungsi HTML encoding. Jadi, contoh encoding yang tidak seharusnya dilakukan tuh yang tadi, yang ini, dan ELT. Ini tidak seharusnya dilakukan karena browser menganggap input sebagai elemen HTML atau JavaScript pembuahan dan mengeksekusinya. Jadi, kondisinya itu not encoded atau kondisi yang sangat rentan. Nah, store access ini lebih berbahaya daripada reflected XSS yang seperti nomor 1 tadi karena payload itu tersimpan di dalam server dan bisa menimpa banyak pengguna. Jadi attacker tuh hanya perlu menyisipkan komentar jahat sekali lalu menunggu korban untuk membukanya. Buktinya dengan kita mengakses tab-tab lain tuh masih tersimpan dan alertnya tuh masih tetap muncul gitu. Dan komentarnya tersimpan di server tidak hilang gitu. Itu adalah pembahasan saya untuk soal yang nomor 2. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada yang salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk pengerjaan soal yang nomor 3, yaitu tentang SQL injection. Oke, di sini saya menggunakan lab pertama yaitu SQL injection vulnerability in where clauses allowing retrieval of hidden data. Jadi tujuan dari demo soal ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana injeksi sederhana pada parameter kategori itu dapat mengungkap produk yang seharusnya
tersembunyi gitu. Oke, langsung saja saya akses the lab-nya. Oke, ini saya sudah akses lab-nya. Di sini saya mau mengaktifkan dan menghidupkan lagi. Oke, ini sudah. Lalu saya mau mengaktifkan intercept-nya. Dan ini bersih. Saya refresh. Oke, ini sudah muncul. Di sini saya akan ini misal saya pencet di tag-nya. Ini sudah muncul. Nah, di sini saya akan mengirimkan query berupa seperti misalnya berkategori and text satu. Saya kembalikan pindah ke Burp Suite dan ke tag. Cek di Burp Suite. Coba lagi. Oke, ini sudah muncul. Lalu kita kirim ke repeat. Bentar. Oke, ini kan sudah menangkap request. Ini sudah saya lihat di Burp Suite-nya. Tidak usah ke repeater, tapi kita langsung ganti di bagian parameternya. Kita ubah parameternya itu menjadi pilot injeksi. Ini kan ada teknologi plus give. Kita ganti jadi injeksi seperti yang diminta di soal. Seperti satu. Seperti ini. Kita kembali ke Burp Suite. Nah, kita ubah parameternya menjadi payload injeksi. Jadi, petik satu ini menutup kutik, lalu or plus satu sama dengan satu ini seperti membuat kondisi itu selalu benar. Dan ininya tuh strip min-min untuk mengomentari sisa query sehingga n itu replace sama dengan satu itu diabaikan. Lalu kita forward juga seperti itu.
Oke, ini sudah tercentang intercept request based on following rules. Lalu kita kembali ke soalnya. Dan ini masih membuka soal. Ini kita sudah ganti kategori menjadi payload. Lalu kita forward. Oke, ini sudah ada eh, halaman-halaman atau menu-menu yang disembunyikan oleh coba kita ganti lagi yang ini. Lalu kita forward. Oh, ini sudah berhasil labnya. Jadi yang kita lakukan hanyalah untuk mengubah bagian kategori yang ingin kita isi dengan payload. Di sini saya menggunakan tadi itu saya ganti dengan payload payloadnya yang 1 + or 1 itu tadi. Lalu saya forward. Dan ketika saya forward, ini sudah solve labnya. Jadi aplikasi ini menyusun query SQL itu dengan menyisipkan nilai kategori langsung ke dalam string query-nya, ke dalam string tanpa parameterisasinya. Nah, ini yang jadi akar masalahnya. Jadi payload titik or 1 sama dengan 1 itu mengubah where menjadi kondisi yang selalu true dan menghapus sisa klausa lewat komentar ini komentar min sehingga query itu mengembalikan semua barisnya. Jadi SQL injection ini bisa mengungkapkan data sensitif. Forward lagi. Ini SQL injection ini bisa mengungkap data sensitif atau produk tersembunyi, akun, dan lain-lain. Ini adalah semua produk yang sudah tampil dan memodifikasi data atau bahkan memungkinkan eksekusi untuk perintah DB. Nah, karena ini menyangkut data, jadi namanya SQL injection atau pengaruhnya itu besar. Vulnerability-nya cukup tinggi. Jadi injeksi sederhananya hanya dengan or 1 sama dengan 1 itu dapat mengakibatkan pengungkapan data yang seharusnya tersembunyi bila input dimasukkan langsung ke query. Oke, di sini saya akan melanjutkan soal yang terakhir yaitu server-side input injection. Di sini saya sudah membuka bagian SSD-nya dan saya memilih yang kedua, yaitu yang code context. Oke, to solve the lab, review the Tornado documentation to discover how to execute arbitrary code, then delete demo.txt file from Carlos home directory. Jadi di sini yang pertama dilakukan adalah following credentialnya, yaitu penerbit. Closer look at the preferred language. Jadi di sini saya langsung akses the lab-nya. Di sini saya juga sudah membuka Birdfeed, lalu di on. Oke, sudah, lalu kita ke my account lagi.
Oke, ini saya matikan dulu Worksheet-nya agar bisa login. Kita langsung dengan credential yang sudah ditentukan yaitu winner Victor. Oh, P-nya besar. Oke, sudah berhasil. Oke, ini kita ganti. Kita ini username-nya winner, your email is winner normal user. Emailnya kita biarkan, kalau ini kita ganti first name. Kita pakai yang ini. My account block. Kita start, kita buka repeaternya, lalu kita send. Nah, di bagian blog post outer display, ini tuh kan namanya user first name. Kita bisa kembali ke bagian home. Kan kembali ke home. Oke, coba kita view post yang ini. Kita leave ke comment dulu untuk tahu sebenarnya kita tuh loginnya pakai beneran winner atau tidak. Texting, comment. Udah lalu back to ini dan sudah benar Peter dengan tanggal 9. Lalu kita ganti user first name-nya menggunakan di sini saya menggunakan based on book hack tricks ini kalian dari Python yaitu dengan kurung-kurung seperti ini. Coba kita tes di usernya apakah dia berganti. Kalau kita send, kita refresh, oke, ini sudah ganti menjadi 49 seperti yang diminta di Tornado Python. Soalnya kan yang di soalnya ini template injection due to the way it unsafely uses as Tornado template. Di sini saya memakai hexfix. Oke, kembali ke sini, ini misalnya sudah benar 49. Coba kita jangan kalikan 7, tapi kalikan send dan kita refresh. Oke, ini sudah benar 35 perkalian dari 7 kali 5. Kemudian di bagian Tornado Python ini, di bagian SS server side template injection, ini tuh ada perkalian tentang import OS.
Nah, jadi intinya import OS ini untuk menyediakan cara untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Jadi bisa mengelola file, directory, menjalankan aktivitas shell. Jadi di sini kita memakai import OS untuk contohnya. Kita copy, lalu kita paste ini. Ini kita ganti dulu convert selection ke kita ganti convert selection ke URL input karakter. Oke, setelah itu kita send lagi. Kita Oke, ini sudah memakai seperti tidak ada perubahan. Lalu kita ganti ininya menjadi winner. Kita kembali ke model yang ini. Hackrix, kita memakai OS sistem yang one. Paste di sini. Lalu kita send dan kita refresh. Oke, ini sudah muncul username-nya. UAMI-nya itu adalah Carlos. Nah, di bagian hint-nya, ini tuh kita disuruh delete the moral.txt file from Carlos home directory. Nah, karena di sini sudah kita login sebagai Carlos 50 itu 7 kali 5, kita tinggal delete saja bagian moral.txt. Ini cara, karena ini sudah masuk ke Carlos, cara agar akses si moral.txt-nya itu dengan cara kita ls dulu directory dari Carlosnya. Ini bagian ini. Kita ganti slice on slice Carlos. Coba kita set. Oke, ini sudah terakses moral.txt. Nah, satu langkah lagi kita delete the moral.txt dari Carlos home directory untuk menghapus dan untuk menyelesaikan soalnya. Caranya seperti sama, tapi ini ls-nya kita perintahnya ganti dengan rm. Karena kan untuk menghapus kita memakai rm atau remove. Rm home Carlos slice lagi moral.txt. Coba kita send dan kita oke, ini sudah terhapuskan moral.txt-nya dan sudah selesai. Soalnya sudah terselesaikan atau tersolve untuk basic server setting injection ini. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Karena ini cukup mudah juga, kita hanya perlu menghapus moral.txt dari Carlos Home Directory. Cara masuk Carlos Home Directory dengan cara kita masuk sebagai komen agar tahu tuh siapa dan kita ganti direktorinya dari Peter jadi Carlos. Sekian dari saya untuk penjelasan penugasan modul 9 dan 10 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.